Pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad tersenyum lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Samun. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Samun yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar serta merobohkan istana. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Hanya dengan pedang tersebut Nabi Samun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Samun haus, pedang itu dapat mengeluarkan air, dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Samun untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Samun tidak memiliki pengikut satu orang pun. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Samun terus menentang penguasa pada waktu itu bernama Raja Israel. Nabi Samun Gozi selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Hingga akhirnya Raja Israel memakai cara licik untuk menaklukkan Nabi Samun. Sang Raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Samun ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Samun, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Samun pun menyanggupinya. Sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Samun, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Samun kepada sang istri, beliau kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Nabi Samun memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya sang istri pun mengikat tubuh Nabi Samun dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel, kemudian dibawalah tubuh Nabi Samun ke istana. Di sana beliau disiksa. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Samun lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan wahai Nabiullah?" Nabi Samun menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah, hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Nabi Samun kemudian berjanji bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Samun telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi, banyak sahabat Nabi Muhammad yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Samun Al-Ghazi. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan, sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Samun Al-Ghazi." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir, malam di mana cahaya surga menerangi bumi, malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia.